Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, serta semua saudara seiman yang mengikuti persekutuan doa ini. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa hari Selasa 7 Juni 2022 dengan tema Roh Kudus, Roh Kebenaran. Bagaimana kabar saudara sekarang? Kami doakan semua dalam kondisi baik. Kiranya persekutuan doa ini boleh saling menguatkan kita semuanya. Kita mulai dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 426, bait 1 dan bait ketiga, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kasih Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami bisa seperti sekarang ini dengan kondisi yang cukup baik dan cukup sehat. Ini semua juga anugerah Tuhan. Kami mau selalu mensyukurinya. Kami juga bersyukur saat ini boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa pagi ini. Kiranya persekutuan doa ini boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Iman kami boleh dikuatkan, juga iman saudara-saudara kami yang lain. Kami nak merenungkan firman-Mu, juga berdoa syafaat, Tuhan siapkanlah dan layakkanlah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, yang menjadi nas renungan kita pagi ini adalah Yohanes pasal 16 ayat 13a. Yohanes 16 ayat 13a. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara-saudara, pernahkah saudara berkata-kata atau berbuat yang tidak benar terhadap suami atau istri, terhadap anak atau orang tua, atau teman atau orang lain? Bagaimana perasaan saudara saat saudara sadar bahwa saudara berkata dan berbuat yang tidak benar? Apakah saudara merasa bersalah, khawatir, atau biasa-biasa saja? Lalu sebaliknya, pernahkah saudara merasa diperlakukan tidak benar? Misalnya dibohongi oleh orang lain. Bagaimana perasaan saudara? Mungkin kita merasa jengkel dan tidak senang. Semua orang mestinya berkata yang benar dan berbuat yang benar terhadap siapapun. Karena ketidakbenaran atau kepalsuan atau kebohongan, cepat atau lambat, akan menghancurkan diri sendiri juga orang lain.
Apalagi kita sebagai orang Kristen, kita diingatkan bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri yang memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran. Seperti kita baca tadi dalam Yohanes 16 ayat 13a, saya baca sekali lagi. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apabila Ia datang, Ia itu siapa? Ia adalah Roh Kudus yang diutus Allah atas nama Tuhan Yesus yang naik ke surga. Seperti yang kita peringati minggu lalu di hari Pentakosta, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai pengganti kehadiran Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Itu artinya Roh Kudus adalah Allah sendiri yang hadir, mewakili Tuhan Yesus untuk menyertai dan memimpin murid-muridnya untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu, saudara sekalian, Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Yang utamanya adalah memimpin kita untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Perhatikan kata seluruh kebenaran. Artinya seluruh aspek kehidupan kita harus didasari dengan kebenaran. Apa itu? Pikiran kita. Apa saja harus benar, yang sesuai kehendak Tuhan. Perkataan kita kepada siapapun mesti juga harus benar, bisa dipercaya. Perbuatan kita kepada siapapun juga mesti benar. Semua dimulai dari pikiran. Pikiran kita bisa mengembara kemana-mana, tidak ada batasnya. Kita bisa berpikir yang baik, yang mulia, tapi juga bisa bercampur dengan berpikir yang jahat, yang kotor, yang dosa. Di saat pikiran kita mengembara kemana-mana, mulai arahnya tidak benar, berpikir yang jahat, yang dosa, yang kotor. Ingatlah, ini bukan Roh Kudus yang memimpin kita. Berhenti dan berdoalah kepada Roh Kudus agar memimpin kita dan menguasai pikiran kita agar yang benar yang kita pikirkan. Kata-kata dan perbuatan kita terhadap siapapun juga sama, mesti juga benar. Kita tidak boleh menganggap, bohong kecil-kecilan gak apa-apa. Atau merugikan orang lain, gak apa-apa. Kan uangnya masih banyak, gak terasa. Kata-kata dan perbuatan yang tidak benar, kebohongan yang merugikan orang lain, jangan dipandang gak apa-apa, atau hal kecil, atau gak ada yang tahu. Mungkin orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Apakah kita takut kepada Tuhan? Juga sadarlah kita bahwa semua yang besar dimulai dari yang kecil-kecil. Ketidakbenaran, kebohongan, kepalsuan adalah seperti rayap yang bisa menggerogoti kayu bangunan rumah. Secara pelan-pelan rayap akan membuat kayu keropos dan robohlah bangunan itu. Demikian juga ketidakbenaran, kebohongan, kepalsuan seperti rayap dalam kehidupan kita. Pelan-pelan akan membuat kehidupan rumah tangga kita, kehidupan bergereja, bermasyarakat bisa hancur. Bagaimana mungkin gak hancur kalau dalam rumah tangga kita antara suami, istri, anak, orang tua, saudara, dan seterusnya kata-kata dan perbuatannya tidak benar, tidak bisa dipercaya. Apalagi yang bisa kita harapkan. Juga dalam lingkup yang lebih luas, di tengah kehidupan bergereja, lingkungan masyarakat, tetangga, pekerjaan. Misalnya ada banyak orang yang berkata tidak benar, berbuat yang tidak benar, banyak gosip, banyak saling menjatuhkan, banyak kebohongan. Maka orang akan saling tidak percaya, saling curiga. Kalau hidup dalam lingkungan seperti itu, apa yang bisa kita harapkan? Kita tentu tidak nyaman, jadi tidak kerasan hidup dalam lingkungan seperti itu. Saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, ingatlah Roh Kudus sudah diberikan kepada kita untuk memimpin hidup kita dalam seluruh kebenaran. Artinya, salah satu ciri orang percaya adalah kata-kata dan perbuatannya benar, bisa dipercaya. Sebaliknya, kalau kata dan perbuatan kita tidak bisa dipercaya, tidak benar,
Artinya bukan Roh Kudus lagi yang memimpin kita. Mungkin roh dunia ini atau roh kejahatan. Oleh karena itu saudara sekalian, marilah dalam hidup ini kita terus berdoa kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Kiranya terus memimpin kita hidup dalam seluruh kebenaran. Saudara sekalian, selamat menjadi orang-orang Kristen yang dipimpin Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Untuk hidup dalam seluruh kebenaran, kepada siapapun dan dimanapun. Amin. Saudara sekalian, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau sudah memberikan Roh Kudus yang memimpin hidup kami semua di dalam seluruh kebenaran. Kiranya kami mau diatur dan pimpin Roh Kudus sendiri, bukan roh dunia atau roh-roh yang lain. Sehingga kehidupan kami, baik pribadi ataupun bersama, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, lingkungan yang lebih luas, kami boleh merasa nyaman dan saling percaya. Kami bersyukur seluruh anggota jemaat, simpatisan, khususnya GKI Taman Cibedut Bandung, juga semua yang mengikuti persekutuan doa ini. Tuhan berkatilah hidup mereka semuanya. Kuatkanlah iman mereka, sehingga mereka tetap tabah dan kuat menjalani hidup ini dengan segala pergumulan yang ada. Berdoa khususnya untuk beberapa saudara kami yang dalam pergumulan usia lanjut, sakit, atau pergumulan yang lain yang tidak mudah. Kiranya dengan kekuatan Roh Kudus sendiri yang menolong mereka untuk bisa menjalani pergumulan itu dengan baik. Berdoa antara lain bagi Ibu Edia, Bapak Budi Kiantoro, Ibu Tris Karyadi, Ibu Windewanta, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Bapak Julius, Tante Tina Permana, Ibu Kuat Eng, Ibu Durkas Lisyawati, Ibu Bapak Hadi Pratomo, Ibu Herlina Suhanto, Tante Yakin, Oma Elin, Bapak Yoketong dan istri Lim Aemoy, Ibu Herawati Kosasih, Ibu Leli Handrian dan Bapak Andrian, Bapak Mulya Sitohang, Ibu Betty Suciati, Ibu Elis Santina, Bapak Mulyana, Bapak Semayam, Ibu Won Yeni Miranti, Bapak Aditya Bintoro, dan tentu dengan saudara-saudara mereka yang merawat, yang mendampingi, tentu juga tidak kalah beratnya dalam menjalani pergumulan ini. Juga saudara-saudara yang lain yang tidak sempat kami sebutkan, biarlah Tuhan juga terus mendampingi mereka semuanya dan menopang yang dalam pergumulan juga keluarganya, sehingga terus ada kekuatan baru dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Tanyoto, karena dipanggil pulang Ibu yang kekasih, Ibu Jaya Ningsih, Ibu Sri Jaya Ningsih. Yaitu kami berdoa untuk keluarga Bapak Subagio dan Arif Tanyoto. Tuhan berikanlah kekuatan dan penghiburan kepada keluarga ini. Karena kami percaya siapa yang meninggal dalam Tuhan sudah kembali kepada Bapa di surga. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur kalau pandemi virus corona juga sudah mulai teratasi dan kegiatan-kegiatan gereja juga sudah mulai ada yang tatap muka, kebaktian dan kegiatan yang lain. Tuhan berkati sehingga dengan kegiatan yang mulai tatap muka walaupun masih terbatas ini boleh membuat kami mensyukuri semuanya dan terus bergairah dalam melayani dan berbakti kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber kehidupan, dan kepada Tuhanlah kami berserah. Terima kasih ya Tuhan,
yang berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara sekalian, selamat menjadi orang yang membawa kebenaran dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.